Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang materi Kerajaan Mataram Islam di Indonesia. Nama saya Rian Permana Putra, kelas 12 Agritan D, nomor absen 27. Kerajaan Mataram Islam. Kejayaan kerajaan-kerajaan Islam diperkirakan berlangsung sekitar abad ke-13 hingga abad ke-16. Perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara dipengaruhi oleh maraknya lalu lintas perdagangan. Kerajaan Mataram ini didirikan oleh Sutawijaya sekitar tahun 1586. Sutawijaya adalah anak dari Ki Ageng Pamanahan yang mendapat kepercayaan Sultan Hadiwijaya untuk memimpin hutan Mentao. Berdirinya Kerajaan Mataram Islam dimulai ketika Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya turut membantu Sultan Hadiwijaya atau Jako Tingkir mengalahkan Arya Penangsang. Pada awal abad ke-16, Danang Sutawijaya dan Ki Ageng Pamanahan membantu Sultan Hadiwijaya menumpas pemberontakan Arya Penangsang dan Kesultanan Demak. Kejayaan Kerajaan Mataram Islam. Puncak kejayaan Kerajaan Mataram diketahui saat dipimpin oleh Sultan Agung Hanyakra-Kusuma pada tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Pada masa kekuasaannya, Sultan Agung berhasil menguasai banyak daerah kekuasaan di berbagai wilayah di Jawa. Selain itu, kemajuan Kerajaan Mataram Islam di bawah kepemimpinan Sultan Agung juga berhasil menyentuh banyak aspek kehidupan masyarakat. Beberapa di antaranya adalah pada bidang ekonomi, keagamaan, budaya, hukum, pemerintahan, dan masih banyak lagi. Di masa kepemimpinannya, Sultan Agung memiliki beberapa kebijakan penting dalam bidang ekonomi yang diusungnya, yakni pertanian, fiskal, dan moneter. Dalam sektor pertanian, Sultan Agung memberikan tanah pada petani dan membentuk forum komunikasi sebagai tempat pembinaan. Dalam urusan fiskal, Sultan Agung mengatur regulasi pajak yang tidak memberikan beban kepada rakyat. Kemudian pada bidang moneter, Sultan Agung membentuk lembaga keuangan untuk mengelola dana kerajaan. Di bidang keagamaan dan hukum Islam, Sultan Agung juga menerapkan aturan yang sesuai dengan aturan Islam. Pada bidang kebudayaan dan kesenian, Sultan Agung juga termasuk pemimpin yang sangat berperan dalam memajukan kesenian di wilayahnya. Ekonomi Kerajaan Mataram Islam. Letak geografisnya yang berada di pedalaman didukung tanah yang subur menjadikan Kerajaan Mataram sebagai daerah pertanian atau agraris yang cukup berkembang, bahkan menjadi daerah pengekspor beras terbesar pada masa itu. Rakyat Mataram juga banyak melakukan aktivitas perdagangan laut. Hal ini dapat terlihat dari dikuasainya daerah-daerah pelabuhan di sepanjang pantai utara Jawa. Perpaduan dua unsur ekonomi, yaitu agraris dan maritim, mampu menjadikan Kerajaan Mataram kuat dalam percaturan politik di Nusantara. Kebudayaan Kerajaan Mataram Islam. Sultan Agung juga termasuk pemimpin yang sangat berperan dalam memajukan kesenian di wilayahnya. Menurut sumber sejarah,
Berbagai jenis tarian, gamelan hingga wayang sangat berkembang pesat di bawah kepemimpinan Sultan Agung. Selain mengawal kemajuan kesenian, Sultan Agung juga turut serta dalam menghasilkan karya seni berupa serat sastra, gending, sastra bahasa di zaman tersebut juga semakin berkembang ketika Sultan Agung mulai memberlakukan penggunaan tingkatan bahasa di wilayah luar Yogyakarta hingga Jawa Timur. Sultan Agung juga termasuk pemimpin yang menginisiasi terbentuknya provinsi dengan memilih adipati sebagai kepala wilayah di setiap daerah yang dikuasai Mataram. Runtuhnya Kerajaan Mataram Islam. Runtuhnya Kesultanan Mataram Islam dimulai ketika Sultan Agung kalah dalam sebuah misi yang bertujuan untuk merebut Batavia. Saat itu, Sultan Agung berjuang menaklukkan seluruh wilayah Jawa dari tangan Belanda. Keruntuhan Kesultanan Mataram Islam juga disebabkan oleh adanya rasa dendam dan juga permusuhan dari Wangsa Sailendra kepada Jawa yang tidak pernah berhenti. Permusuhan ini terus-menerus terjadi hingga Wangsa Isana meraih kekuasaan selanjutnya saat Empu Sindok memimpin pemerintahan di Jawa Timur. Pasukan Sriwijaya datang untuk menyerang wilayahnya. Pada akhirnya, pertempuran pun terjadi di wilayah Anjuk Ladang yang sekarang telah dikenal dengan sebutan Kota Nganjuk, Jawa Timur. Pertempuran itu pun dimenangkan oleh kubu Empu Sindok. Inilah peninggalan Kerajaan Mataram Islam. 1. Masjid Kota Gede. 2. Masjid Agung Gede Kauman. 3. Keraton Kasultanan Yogyakarta. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.